Press. Semuanya diproses hukum. Dan sudah saya buktikan, kalau tidak salah Pusat Penerangan TNI sudah merilis info dari kami bahwa kami sudah proses hukum. Ini memang sangat kami sesalkan. Karena apa? Karena apapun alasannya dan tujuan, di Indonesia ini kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita berdua sepakat, bentrok apapun harus diproses hukum. Ya, nggak ada hanya damai, salaman, olahraga bersama, tidak ada. Tanggung jawab. Karena apa? Karena kita adalah satuan yang memiliki kewenangan dalam hal masing-masing. Polri, kami, ini kan punya kewenangan tertentu dalam hal keamanan. Kita nggak boleh ngasal, nggak boleh. Kita harus bertindak sesuai peraturan perundangan, dan itulah yang menjadi prioritas saya pertama pada saat saya fit and proper test. Aturan perundangan. Dan instruksi saya di Papua 27 November kemarin juga itu, penegakan hukum, bunyinya begini, penegakan hukum di wilayah menggunakan peraturan perundangan yang berlaku. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan. Ini masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Negara Bhinneka Tunggal Ika, Pak. Oh iya, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Empat fundamental dan Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Pancasila harga mati. UUD 45 harga mati. Ini nanti ya. Nah, jadi itulah yang kami sesalkan. Karena apa? Karena tindakan-tindakan yang melecehkan nilai-nilai kemanusiaan itu tidak boleh ada dan tidak boleh terjadi di Indonesia. Info dari kami bahwa kami sudah proses hukum dan Kapolri sudah sepakat. Kita berdua sepakat, bentrok apapun harus diproses hukum. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa turun tangan sikapi masalah Habib Bahar dan Jenderal Dudung Abdurrahman. Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin mengomentari permasalahan antara Habib Bahar bin Smith dan KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Novel Bamukmin menilai Jenderal Dudung sudah membuat gaduh negara dan harus dipecat oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Seharusnya Panglima TNI pecat KSAD Dudung Abdurrahman, ungkap Novel Bamukmin ketika dikonfirmasi pada Senin 3 Januari 2022. Novel Bamukmin meminta agar Dudung segera meminta maaf ke publik atas kegaduhan yang diperbuatnya. Lelaki yang berprofesi sebagai advokat ini lantas menyinggung kasus penistaan agama oleh Ahok beberapa waktu lalu. Diketahui Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi karena dianggap melakukan ujaran kebencian dan menyinggung KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman dalam ceramahnya. Diberitakan terpisah, politisi Partai Gerindra Fadlizon angkat bicara terkait perwira tinggi TNI yang mendatangi Habib Bahar bin Smith beberapa waktu lalu. Lewat sebuah cuitan di akun Twitternya, Fadlizon menilai bahwa apa yang dilakukan oleh anggota TNI tersebut sudah melewati batas. Ia menilai aparat TNI seharusnya bisa memahami tupoksinya. Seharusnya aparat TNI bisa memahami tupoksinya. Jelas telah melewati batas, tulis Fadlizon dalam cuitannya pada Minggu 2 Januari 2022. Diberitakan sebelumnya Habib Bahar bin Smith terlibat debat panas dengan seorang anggota TNI. Perdebatan itu hingga menyinggung KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Video perdebatan tersebut tersebar di media sosial hingga viral. Dalam video tersebut terlihat anggota TNI membawa tongkat komando lengkap dengan topinya.
Sedangkan Habib Bahar menggunakan jaket berwarna abu-abu dengan kaos putih, rambutnya terlihat diikat. Anggota TNI yang diduga Danrem 061 Surya Kencana Brigjen Ahmad Fauzi terlihat meminta Habib Bahar menjaga ucapannya ketika menyampaikan ceramah. Habib Bahar pun tidak terima. Ini enggak akan terjadi kalau Bapak menjaga kalimat Bapak, kata anggota TNI dalam video yang viral di media sosial pada Jumat 31 Desember 2021. Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Resor Militer 061 Surya Kencana Mayor Infanteri Ermansyah menjelaskan detail video viral yang memperlihatkan Komandan Korem 061 Surya Kencana Brigjen TNI Ahmad Fauzi tengah berdebat dengan Habib Bahar bin Sumit. Ermansyah menegaskan kedatangan Ahmad Fauzi itu hanya untuk meminta Habib Bahar tidak provokatif saat berceramah. Ermansyah menjelaskan maksud kedatangan Ahmad Fauzi itu untuk menyampaikan kritik terkait isi ceramah Habib Bahar yang menyinggung institusi TNI. Ahmad berpesan kepada Habib Bahar untuk tidak menyinggung hal-hal provokatif sampai menghina KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Pertama, kedatangan Danrem itu menyampaikan pesan kepada Habib Bahar perihal isi ceramahnya yang viral karena menyinggung institusi kami, kata Ermansyah kepada wartawan pada Sabtu 1 Januari 2022. Selain itu, Ermansyah juga menyebut kalau kehadiran Ahmad Fauzi itu untuk mengajak masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan. Ahmad Fauzi juga menyayangkan Habib Bahar malah menyinggung urusan TNI ketimbang memberikan ketenangan serta kedamaian dalam materi ceramahnya. Dengan demikian, Ermansyah menekankan maksud kehadiran Ahmad Fauzi itu tidak bermaksud untuk menakut-nakuti masyarakat. Kemarin Danrem juga didampingi dengan anggota Koramil setempat. Kehadiran itu bertujuan untuk mengajak dan saling menjaga ketertiban dan keamanan bersama-sama, tidak ada untuk menakut-nakuti masyarakat seperti yang diviralkan. Bagaimanapun juga ketertiban dan kondusivitas wilayah adalah tanggung jawab kami, ungkap Ermansyah kepada wartawan pada Sabtu 1 Januari 2022. Di lain itu, pengamat politik Refli Harun mengatakan bila dibiarkan tindakan Brigjen Ahmad Fauzi bisa mengembalikan masuknya TNI ke ranah politik sipil. Hal ini kembali mengingatkannya pada masa Orde Baru. Sekali TNI masuk ranah politik, maka susah bagi kita untuk menariknya keluar lagi. Pengalaman buruk kita pada era Orde Baru menunjukkan negara ini sangat mencekam. Salah satunya karena kita tidak bebas untuk berbicara. TNI atau ABRI pada saat itu bertugas sebagai centang penguasa, ungkap Refli Harun pada Minggu 2 Januari 2022. Refli Harun mengatakan pada masa itu masyarakat diliputi suasana ketakutan karena setiap kritik kepada penguasa langsung ditindak aparat TNI. Hal inilah yang dicegah agar tidak kembali ketika gelombang reformasi bergulir pada tahun 1998. Kita tidak ingin TNI mendatangi warga sipil dan menakut-nakutinya, ungkap Refli Harun pada Minggu 2 Januari 2022. Dalam video yang beredar luas, Ahmad Fauzi terlibat debat sengit dengan Habib Bahar disaksikan sejumlah orang. Perdebatan awalnya menyinggung soal pemanggilan Habib Bahar ke Polda Jawa Barat. Panggilan dilayangkan polisi terkait pernyataan Habib Bahar mengenai Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang kini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ahmad Fauzi menilai pernyataan Habib Bahar tersebut menyinggung institusi, menjelekkan KSAD dan berpotensi meresahkan masyarakat. Kapenrem 061 Surya Kencana Mayor Infanteri Ermansyah menjelaskan bahwa tujuan Brigjen Ahmad Fauzi ke tempat Habib Bahar untuk memberi himbauan agar ke depan ceramah Habib Bahar tak lagi menyinggung institusi TNI, terkhusus KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman.
Menurut Refli Harun, justru disinilah permasalahannya. Bila memang pernyataan Habib Bahar yang dipersoalkan sudah ditangani polisi, tidak ada urgensinya TNI mendatangi Habib Bahar. Wajar bila kemudian masyarakat mempertanyakan tindakan Brigjen Ahmad Fauzi. Memanggil terlapor atau menjemput terlapor itu tugas polisi, bukan TNI. Lagi pula ini kan bukan hal yang besar. Ini kan masalah ringan. Katakan penghinaan kalau memang dianggap menghina. Habib Bahar tidak menyebut institusi TNI tetapi langsung nama Jenderal Dudung. Jadi ini kritik personal. Tetapi akhirnya kasusnya menjadi ujaran kebencian. Dan Kapolri sudah menegaskan bahwa kasus ujaran kebencian yang melapor adalah orang yang berkaitan langsung, ungkap Refli Harun pada Minggu 2 Januari 2022.